Seorang Khabib Ba'alawi melakukan tindakan asusila lagi, bukan asusila sebenarnya, janjian dengan salah satu istri orang ya. Saya tidak ingin membahas ini awalnya karena apa? Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, baik itu dari golongan atau apapun itu. Terlebih di bagian kehabiban ini, banyak sekali oknum-oknumnya, kalau bukan halu ngibul, dawir, kalau bukan dawir terkena kasus pencabulan. Hebat. Tapi kalau kita berbicara tentang pendidikan ya, pendidikan di Indonesia terkhusus. Saya sebagai seorang muslim mengamati pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia itu terkhusus yang beraliran Wahabi, yang di kata-kata Wahabi tidak ada satupun saya menjumpai di antara ponpes-ponpes yang dijuluki Wahabi ini ada kasus pencabulan, asusila dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di seberang ya, ponpes seberang lah, banyak sekali. Bahkan ketika kemarin saya mengucapkan selamat hari santri, ya itu track record bahwa selama 2024 ada beberapa fenomena pencabulan yang dimana pelaku-pelakunya adalah pengasuhnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita berbicara hal seperti ini teman-teman, kadang malu. Kok Islam membicarakan tentang keburukan Islamnya sendiri? Ingat, Islam itu terpecah. Harry Pras bukan provokator. Tapi Nabi Muhammad SAW lah yang menyatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu, yaitu yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapakah yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Semuanya bisa mengaku teman-teman. Semua aliran-aliran Islam ini bisa mengaku. Syiah pun mengaku Ahlus Sunnah. Ahmadiyah mengaku Ahlus Sunnah. LDII mengaku Ahlus Sunnah. Banyak sekali firqah-firqah atau aliran-aliran yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketahuilah bahwa orang yang berpegang kepada Ahlus Sunnah, ya, berpegang kepada Sunnah dan Al-Quran, dia akan terhindar. Dia akan memaksimalkan diri untuk menghindari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Mereka akan menjaga setiap sunnah yang Nabi Muhammad SAW anjurkan. Mereka pantang untuk melanggar perintah-perintah dari Nabi Muhammad SAW, meskipun itu hal kecil. Tapi kalau bagi mereka yang mengatakan paling sunnah ya, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami ini orang yang paling benar, paling lurus, paling hatinya bersih. Kan mereka belajar tasawuf. Tasawuf kan mengajarkan tentang kejernihan hati, membersihkan jiwa, membersihkan pikiran dan lain sebagainya. Tetapi selama kita menyaksikan, ada beberapa kasus viral yang selama ini bisa kita saksikan. Bahkan ada beberapa kasus di bulan yang sama, kasus-kasus pencabulan. Ada seorang pengasuh ponpes yang dari tahun 2013 katanya sampai tahun ini baru kepergok, baru terbongkar bahwa dia telah ya Allah, melakukan tindakan-tindakan seperti ini kepada santri-santrinya. Tidak lain tidak bukan yang dirayu-rayukan kepada santri-santrinya adalah keramat. Ya. Saya berkeramat loh. Saya ini begini begitu. Kalau kamu begini-begini sama saya, kamu nanti begini begitu. Ya, jangankan bersetubuh teman-teman. Air ludahnya pun keramat, gus-gusannya, tangannya dicelup-celupin berkah. Tangannya dicelupin berkah. Silahkan dipikir. Bagaimana kalau na'udzubillah, jualan berkah yang tidak pernah terjadi kepada orang-orang terdahulu. Abu Bakar tidak pernah jual-jual berkah. Kepada siapa? Kepada para sahabat yang lain. Saya adalah seorang khulafur rasyidin. Ayo sini, ngalap berkah kepada saya. Saya ini berkah, saya ini wali. Tidak ada satupun kisah Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal itu. Umar bin Khattab, aku ini adalah khulafur rasyidin. Alap berkah saya, bekas siwak saya. Ini, siapa yang mau pakai, pasti akan masuk surga. Ya, khulafur rasyidin. Utsman, Ali, tidak ada yang seperti itu. Dari Abu Bakar sampai ke Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang melakukan dawir-dawir, jual-jual berkah. Fatimah tidak seperti itu. Waduh, kalau memang alap-alap berkah seperti itu ada teman-teman, pastilah Fatimah itu dikerubun-kerubun sama orang. Karena apa? Anak kandung Nabi Muhammad SAW. Seandainya alap-alap berkah itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, pastilah orang akan ngalap berkah kepada Fatimah, anak Rasulullah SAW langsung. Atau kalau tidak kepada Fatimah, kepada anaknya Fatimah, yaitu Hasan wal Husain. Tapi tidak ada teman-teman. Tidak ada satu pun kisah di antara Hasan Husain yang dialap berkahnya. Kecuali ketika mereka wafat, muncullah orang-orang Syiah. Baru orang-orang Syiah ini mengalap-alap berkah kepada Husain. Husain ya, bukan Hasan. Karena hanya Husain bagi mereka. Darah Husain telah mengalir. Ya Allah. Jadi kisah alap-alap berkah ini terjadi
di antara kalangan umat Islam yang beraliran Sufi. Terjadi di Yaman, di Tarim, terjadi di Indonesia, dan terjadi di India, teman-teman. Wow, di India ini lebih parah lagi, teman-teman. Kalau di India, Muslim-Muslim di India yang ketika mereka sama Sufi juga, ketika ketika zikir Allah, 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 hu, yang begitu-begitu. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Alap-alap berkah sampai Sontoloyo, nyusruk-nyusruk, teman-teman. Saya tampilkan videonya agar kalian paham. Nyusruk-nyusruk sampai seperti orang gila. Mirip Syiah ketika Ali, mukul kepala. Mereka juga begitu. Sampai muter-muter Sontoloyo. Sungguh tidak kebayang apabila Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal-hal seperti itu. Nabi Muhammad SAW memimpin majelis, lalu hu. Nggak kebayang saya kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Tapi yang katanya orang menganut faham ahlus sunnah, si paling sunnah, melakukan hal tersebut, teman-teman. Dan ketika diajak untuk kembali pada Quran dan hadis, mereka berkata, kami sudah sesuai Quran hadis. Hadis yang mana? Al-Quran yang mana? Allah, la ilaha illallah. Hadis yang mana? Dan ayat Al-Quran yang mana? Coba jelaskan. Ajaran tasawuf menjernihkan jiwa. Dan outputnya banyak sekali kasus pencabulan di kalangan pondok pesantren. Pesantren non-Wahabi yang melakukan hal seperti itu. Kebanyakan oknum-oknumnya. Dari mana ajaran tasawuf didapat sampai-sampai outputnya niduri istri orang? Ajaran tasawuf dari mana? Yang outputnya niduri jemaahnya. Siapa pelakunya? Habib lagi. Habib Ba'alawi. Na'udzubillah. Mau sampai kapan kalian mengaku si paling bertasawuf, paling suci, menjernihkan, paling jernih lah. Tapi kelakuannya masih seperti itu. Bawa kiswah Nabi Muhammad SAW. Dicium-cium, di alap-alap berkah. Ada kresek merah, isinya amplop. Enak jadi Habib kalau seperti itu. Tinggal jualan keramat. Ini datangnya pakai keramat loh, pakai karomah. Betapa sontoloyonya, betapa mudahnya orang-orang Indonesia ini dibodoh-bodohi. Oh, kalau orang-orang seperti Harry Pas ini harus dibungkam loh. Ini kalau Harry Pas tidak dibungkam, nanti orang-orang seperti mereka yang mudah-mudah dibodohi ini akan jadi cerdas. Jadi banyak yang memusuhi saya, lalu komentar di kolom komentar YouTube saya. Begini, Harry Pas itu harus goblok, bodoh. Pokoknya seperti itulah. Agar apa? Ya agar bisnis mereka tetap berjalan lancar. Tidak ada gangguan. Kan saya pengganggu. Pengganggu bisnis mereka. Bisnis dawir, bisnis pengkultusan, bisnis penghuluan, bisnis apa lagi? Kalau kalian tahu, komentar di bawah. Semakin lama, semakin modern. Terekam jejak digital mereka. Kita bisa menyaksikan bahwa kebanyakan di antara mereka memang pelaku-pelakunya ya memang semua orang tidak akan setuju dengan kasus pencabulan. Tapi kenapa kasus pencabulan ini terjadi di antara mereka? Di kasus-kasus seperti ini banyak terjadi ya karena ajarannya, alap-alap berkahnya itu. Menganggap diri berkah, berkeramat dan lain sebagainya. Minum kopi diminum, taruh rebutan santri-santriwati, santri-santri laki-lakinya rebutan. Kalau jemaahnya perempuan semua minum ditaruh, merangsang, teman-teman. Ya, bekas bibirnya saja berkah begitu. Mau sampai kapan ada ajaran alap-alap berkah seperti itu? Sampai menganggap orang-orang itu berkeramat, sampai-sampai menganggap dia adalah perwakilan Allah yang patut kita muliakan, kita jaga. Kalau perlu cium kakinya, dicium kakinya. Bener, ada yang cium kakinya. Jalan rangka, teman-teman. Bagi-bagi roti, ya, bagi-bagi roti. Apa namanya? Rotinya dikasih 2 biji. Santrinya ngapain? Jalan duduk, ngesot, teman-teman. Kalau ada ajaran seperti itu, teman-teman, haram anak-anak saya untuk masuk ke ponpes sejenis seperti itu. Yang membuat orang jalan-jalan rangka, jalan-jalan sontoloyo itu. Na'udzubillah. Ajaran dari mana? Apakah pernah Nabi Muhammad SAW membuat anak-anak para sahabat jalan duduk, jalan ngesot di depannya? Tidak ada, teman-teman. Ya, mau dicari bolak-balik kitab Bukhari Muslim, dicari bolak-balik kisah itu tidak ada. Memuliakan guru bukan seperti itu, bukan merendahkan diri lalu jalan ngesot. No, perempuan-perempuan jalan rangka sujud di depannya. Waduh, ya Allah. Sampai ke gufron, ya gufron itu jalan rangka sujud di kakinya. Ajaran siapa itu?
Di hadis mana? Di dalam Al-Quran yang menjelaskan jalan rangkaklah di depan guru kalian. Mana? Di kisah mana? Pasti orang yang benci Harry Pras akan menentang setiap pernyataan Harry Pras. Pasti akan mendatangkan, pokoknya setiap apapun yang saya ucapkan akan salah di mata mereka. Tapi saya tidak peduli, saya tidak masalah. Saya hanya ingin mengajak kalian untuk berpikir waras dan cerdas. Bagi yang mau saja. Yang tidak mau silahkan dengan kegilaan kalian. Silahkan dengan kesontoloyoan kalian. Jalan rangka kayak jalan koprol kayak depan, jalan ngerol. Tapi bagi yang mau berpikir, silahkan berpikir. Jika benar, ambil. Jika salah, jangan. Gitu saja. Apalagi sudah terbukti banyak kasus asusila, bahkan kasus pembunuhan juga ada. Kasus asusila ada, pembulian ada, kasus pembunuhan ada. Kurang apa lagi? Kurang mikir kalian.